pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya komplotan begal sadis di Sukabumi berhasil ditangkap, serta informasi dari sepak bola Eropa dan Amerika Latin. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, seorang anggota kepolisian di Lampung nekat mengejar dua orang pelaku begal motor bersenjata api dengan membawa anak dan istrinya. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dramatis hingga dua pelaku berhasil diamankan. Dari rekaman video amatir terlihat anggota polisi Riko Hadisaputra berpangkat Brigadir Kepala Polisi ini tengah mengejar para pelaku dengan menggunakan mobilnya. Padahal saat itu Bribka Riko tengah membawa anak beserta istrinya. Pengejaran terhadap komplotan pencuri sepeda motor ini terjadi di kawasan Jalan Kampung Gotong Royong, Kabupaten Pesawaran. Bribka Riko langsung meminta bantuan ke Polsek Gunung Sugi untuk melakukan penghadangan. Tak lama pelaku yang kabur pun berhasil ditangkap beserta motor milik korban. Dalam proses penangkapan itu, para pelaku sempat melakukan penembakan ke arah korban, namun beruntung senjata api yang digunakannya mengalami kerusakan. Saat kejadian, Bribka Riko hendak pulang ke rumah usai menyebut anaknya pulang sekolah. Saat melintas di lokasi kejadian, dia melihat aksi dua pelaku begal hendak merampas paksa sepeda motor milik warga yang melintas di lokasi kejadian. Saat ini para pelaku telah diserahkan ke Polsek Tegineneng, Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polresta Malang Kota, Jawa Timur meringkus bandar ganja jaringan Jawa Sumatera yang menjadi DPO. Dari penyergapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti 81 kg ganja dan 6 orang tersangka. Polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap pemilik barang haram ini dan mengamankan tersangka YN di kawasan Trenggalek dengan barang bukti ganja seberat 41 kg. Keberhasilan pengungkapan jaringan peredaran ganja Jawa Sumatera ini melengkapi operasi Tumpah Semeru Satreskota Polresta Malang Kota dalam 12 hari terakhir. Kalau di total jumlah barang buktinya yang pertama dulu 42 kilo ganja, sekarang kurang lebih 41. Jadi kurang lebih sudah hampir 81 untuk jaringannya YN. Untuk YN sendiri sudah berhasil diamankan. Selain peredaran ganja ini, Polresta juga mengamankan 30 orang lebih dari 22 kasus peredaran narkoba di wilayah Kota Malang. Dengan total barang bukti 1 kg lebih sabu-sabu, 89 butir ekstasi, dan 151.000 butir pil terlarang double L. Perang terhadap narkoba ini juga berkat peran aktif masyarakat yang telah melapor terkait peredaran narkoba yang merusak generasi bangsa. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Komplotan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat diringkus polisi. Ketiga pelaku terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Tiga komplotan begal sadis tak berkutik saat digelandang tim Jatan Ras ke Mapolres Sukabumi Kota, Jawa Barat. Dua dari ketiga begal yang kerap beraksi di wilayah Kota Sukabumi ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Para pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan dan narkoba. Modus para pelaku yakni berboncengan tiga menggunakan motor dengan membawa senjata tajam untuk mencari korban yang mengendarai motor pada malam hari. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam jika melawan. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti senjata tajam dan 3 sepeda motor hasil kejahatan pelaku. Salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam korban. Kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Ya, gelaran MotoGP Mandalika menghadirkan sejumlah kejadian-kejadian unik baik di dalam lintasan maupun di luar lintasan. Di tengah persaingan merebut gelar juara dunia, tingkah laku para pembalap tetap menjadi sorotan publik nasional maupun internasional. Di luar lintasan, Fabio Quartararo merasakan sauna ala Lombok sambil jogging. Saking panasnya suhu udara, pembalap Takaki Nakagami sampai berendam di ember supaya sejuk. Beda lagi dengan Jorge Martin yang justru merasakan sauna Lombok dengan sepedaan di lintasan sirkuit. Thank you very much. What is this? Oh my God. Sementara Alex Espargaro mendapat oleh-oleh dari fans. Jadi dia harus siapkan bagasi lebih banyak untuk membawanya pulang. Pemirsa, MotoGP Mandalika 2024 mulai digelar di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 27 hingga 29 September. Sebanyak 22 pembalap dari 11 tim ambil bagian dalam ajang balapan kuda besi itu. Lantas siapa saja pembalap yang memiliki bayaran tertinggi? Kita simak rangkumannya dalam infografis berikut ini. Ya, sebagai ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP tentu memberikan banyak keuntungan bagi para ridersnya. Pada MotoGP 2024, sejumlah pembalap mengantongi gaji fantastis. Dan berikut 5 pembalap top MotoGP 2024 dengan gaji paling tinggi. Ya, di urutan kelima ada Jorge Martin yang mendapat bayaran sebesar 3,5 juta US dollar atau sekira 57,3 miliar rupiah per musimnya. Kemudian ada Maverick Viñales. Ya, sama seperti Jorge Martin, Maverick juga mendapat bayaran sebesar 3,5 juta US dollar atau sekira 57,3 miliar rupiah per musimnya. Berikutnya, nomor 3 ada Francesco Bagnaia dengan bayaran sebesar 4,5 juta US dollar atau sekira 73,7 miliar rupiah per musimnya. Selanjutnya di urutan kedua ada Marc Marquez yang mendapat bayaran sebesar 10 juta US dollar atau sekira 163 miliar rupiah. Di urutan pertama ada Fabio Quartararo yang menjadi pembalap MotoGP dengan bayaran tertinggi yakni sebesar 12 juta euro atau sekira 206,8 miliar rupiah per tahunnya. Ya, selanjutnya kita lihat apakah bayaran tertinggi para pembalap MotoGP ini sebanding dengan prestasi mentereng yang mereka raih musim ini. Kita bisa lihat dari klasemen sementara musim ini. Ya, meski bukan yang tertinggi bayarannya, namun Jorge Martin sementara memimpin klasemen di peringkat pertama dengan 341 poin. Bahkan di musim 2023, Martin merebut posisi runner-up klasemen akhir. Sementara Maverick Viñales peringkatnya tercecer di posisi ke-7 dengan 149 poin, sama dengan raihan akhir klasemen musim 2023. Nah, Francesco Bagnaia saat ini menempati peringkat kedua dengan 317 poin. Nah, Bagnaia sendiri merupakan juara dunia musim 2022 dan 2023 serta runner-up musim 2021. Sedangkan Marc Marquez musim 2024 ini berada di posisi keempat dengan 281 poin. Setelah di 2 musim sebelumnya juara dunia 5 kali itu hanya berada di luar 10 besar klasemen akhir musim 2022 dan 2023. Nah, pembalap dengan bayaran termahal Fabio Quartararo musim 2024 ini tercecer di peringkat 13 dengan 73 poin saja. Nah, kendala pada tunggangan Yamaha YZR M1 membuat Quartararo kesulitan mengulang gelar juara dunia yang direbutnya musim 2021 serta posisi runner-up musim 2022 lalu.
Oke pemirsa, bayaran tinggi pembalap MotoGP memang paralel dengan prestasi yang mereka cetak. Dan seri balap MotoGP di Mandalika pekan ini bisa menjadi ajang pembuktian bahwa mereka memang layak mendapat gaji yang tinggi sesuai prestasi yang mereka raih. Ya, kita beralih ke informasi pilkada pemirsa. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga di Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Rano Karno berjanji akan melebarkan akses jalan raya di wilayah itu dan meningkatkan insentif RT dan juga RW. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyambangi warga Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Kedatangan sosok yang akrab disapa Bang Dul itu disambut meriah dan antusias oleh warga setempat. Dalam kunjungannya, Rano Karno menyerap aspirasi warga dan menyampaikan sejumlah program yang akan dijalankan apabila diberi amanah memimpin Jakarta. Salah satunya adalah kemacetan yang kerap terjadi di kawasan ini. Rano Karno menyampaikan akan ajukan program pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan. Di kunjungan ini, Rano Karno juga menegaskan kembali program yang akan dijalankannya, yakni meningkatkan insentif RT dan RW dan kenaikan gaji petugas pemantau jentik. Artinya begini, ini bukan pembuatan jalan baru ya. Di sini ada jalan tapi terasa kecil. Di sini kan tol. Nah untuk tol itu besar, penyeberangan nggak ada, cuma 3 meter. Jadi itu terasa macet. Itu kan berarti buat apa gunanya tol kalau masyarakat tidak terbantu. Insya Allah tinggal melakukan pelebaran, bukan jalan baru. Jadi wajar-wajar aja itu sih, gitu. Kampanye hari ketiga calon wakil gubernur Jakarta Kunwardana menyambangi warga yang tinggal di wilayah rawan tawuran, Jalan Rawa Selatan 2, Kampung Rawa, Johar Baru. Sejumlah persoalan klasik yang masih dialami warga, seperti kesulitan air bersih serta kurangnya tingkat keamanan, sehingga kerap terjadi tawuran, pencurian, bahkan penjabretan. Persoalan lain yang akan menjadi prioritas pasangan Dharma Kun jika terpilih nanti adalah KJP alias Kartu Jakarta Pintar. Ya, tadi kita mendengar aspirasi dari ibu-ibu ya, mayoritas ibu-ibu di sini. Tadi ada yang menyampaikan mengenai keamanan ya, perlunya CCTV. Kemudian yang kedua mengenai KJP. Jadi mereka awalnya sudah dapat tetapi terhenti. Semuanya tadi kita sudah tampung, kita kasih solusinya. Dengan mengedepankan proaktif menyambangi warga, Kun berharap bisa memberikan solusi untuk mencapai kesejahteraan warga Jakarta. Dari Jakarta, Hadistri Arifah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Sebanyak 55 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah resmi dilantik serta diambil sumpah jabatan. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo berhasil mengantar 2 kadernya, yakni Mahfud Maswara dari Dapil Kabupaten Sigi dan Donggala, serta Marcelinus dari Dapil Kota Palu, sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Pelantikan ini kita akan melaksanakan konsolidasi, baik untuk konsolidasi struktur maupun untuk pemenangan pemilu kepala daerah di kabupaten maupun pemilu untuk gubernur dan wakil gubernur. Para kader terbaik Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi Dewan ini selalu berkomitmen mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Ya, bagi Anda pecinta wisata alam bisa mencoba diving melihat pesona alam bawah laut Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Seperti yang dilakukan Ladis dan Vina berikut ini. Kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam bawah laut yang luar biasa. Tidak salah kalau Kepulauan Derawan disebut surganya pencinta diving dan snorkeling. Di antara biota laut yang dapat ditemui adalah ikan lumba-lumba di Pulau Maratua.
Oi, kita bisa lihat sedekat ini. Perjalanan kita menuju ke poin yang selanjutnya itu dihiasi dengan tarian-tarian dari lumba-lumba yang ada di daerah sini. Wah, bagus-bagus banget sumpah. Ini untuk pertama kalinya gua ngelihat lumba-lumba liar secara langsung dengan mata kepala gua sendiri. Cakep banget saya sumpah. Parah. Loncat lagi. Iya, kita menuju ke lokasi Big First Country, spot diving Mangku Aji. Sebelum turun ke laut, persiapan alat dan juga penjelasan dari Master Dive sangat penting untuk didengarkan Tradikers. Bener banget, Le. Kita harus memastikan semua aman dalam diving kali ini. Safety first. Tradikers, untuk mencari barakuda di kedalaman kurang lebih 20 meter, gue kudu berhenti dulu nih di 5 meter pertama untuk equalization. Bener banget. Equalization harus dilakukan ya bagi Tradikers yang suka menyelam. Di titik spot barakuda ini harus terpasang hook agar tubuh tidak terbawa arus bawah laut. Amazing Tradikers, ratusan ikan barakuda ada di depan gua nih, deket banget. Saik, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Puas menikmati keindahan bawah laut, kini saatnya gue sama Vina naik ke atas kapal Tradikers. Travel Addict tanpa batas. Tradikers, kalian harus tahu nih, di Pulau Derawan, tepatnya di Talisayan, memiliki keistimewaan lautnya. Seperti yang kali ini gue sama Vina datengin nih. Sekarang sudah menunjukkan pukul 6 pagi dan kita sudah berada di daerah Talisayan. Dan Talisayan ini adalah pusatnya whale shark. Yang gede banget nih ya. Ikan terbesar di dunia. Waduh, beautiful. Ada whale shark nih Tradikers, atau yang lebih dikenal dengan hiu paus. Ukurannya lumayan besar nih. wow, keren banget. Baru pertama kali gue Tradikers berenang sekaligus melihat langsung. Gede banget. Pesona dan kekayaan laut Kepulauan Derawan adalah salah satu keindahan alam Indonesia yang sangat berharga dan patut dijaga oleh semua orang. Dari Kabupaten Berau, Tim iNews melaporkan. Wah, seru ya pemirsa. Informasi wisata tadi bisa jadi referensi untuk mengisi libur akhir pekan Anda. Dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca Anda. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.